Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan kedua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme vitamin A. Nah, sebelum membahas metabolismenya, terlebih dahulu di sini saya akan mengemukakan pengertian dan fungsi vitamin A ya. Jadi vitamin A merupakan vitamin yang berfungsi untuk kesehatan mata dan fungsi sistem imun. Nah, biasanya anak-anak yang kekurangan dapat meningkatkan resiko kebutaan, bahkan kematian, dari infeksi seperti misalnya campak atau diare. Nah, di sini vitamin A dia terbagi dua ya, ada retinol dan retinal. Untuk retinol ester, nah biasanya dia bersumber dari hewani ya. Dia molekul retinol yang diesterifikasi dengan molekul asam lemak. Kemudian ada provitamin A atau beta karoten. Nah, untuk beta karoten ini dia sumbernya dari nabati ya, dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada beberapa sumber vitamin A. Biasanya yang paling kita kenal adalah wortel ya. Dari kecil biasanya kita mengenal ketika kita mengonsumsi wortel, wah wortel itu ternyata sumber vitamin A ya. Jadi emang sudah terkenal nih bahwa vitamin A merupakan wortel merupakan sumber vitamin A. Kemudian juga ada hati ya, daging ya, juga mengandung vitamin A. Nah, ini ada fungsi vitamin A. Yang pertama adalah penglihatan. Hal ini berkaitan nantinya dengan retinol ya, yang nantinya akan berfungsi di dalam penglihatan. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi sel. Dan yang ketiga berfungsi di dalam sistem reproduksi ya. Kemudian berfungsi di dalam imunitas dan pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya ini kalian bisa lihat di dalam modul secara detail mengenai mekanisme dari vitamin A di 5 fungsi ini ya. Nah, ini proses pencernaan ya. Jadi tahap awal proses pencernaan vitamin A adalah jadi vitamin A ini berupa retinil ester dan prekursor vitamin A. Yang tadi ya, yang ada dua, yaitu retinil ester dan beta karoten atau karotenoid. Dia dikonsumsi di dalam matriks makanan ya. Jadi yang pertama adalah makanan sumber vitamin A kita konsumsi melalui mulut, kemudian dicerna secara mekanik, kemudian dia retinil ester ini dari makanan akan diubah menjadi retinol. Nah, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi proses proteolisis ya, yang dapat melepaskan sedikit vitamin A dan karotenoid dari makanan. Kemudian, vitamin A dan karotenoid ini yang dilepaskan akan membentuk agregat bersama dengan lipid ya, menjadi butiran yang disebut dengan globul. Ya, kemudian masuk ke dalam usus halus bagian proksimal. Ya. Selain itu ya, untuk yang proses pencernaan ini tadi karena di dalam lambung kan terjadi proses proteolisis ya, karena dia akan berikatan dengan protein, kemudian dia akan dihidrolisis menggunakan asam lambung. Nah, dari makanan bebas protein ini, hidrolisis dilanjutkan oleh enzim pankreatase, seperti misalnya lipase, kolesterol hidrolase. Dan di dalam intestinal brush border ya, akan dihidrolisis oleh sterease untuk diesterifikasi. Kemudian, terjadi pelepasan karotenoid dan retinol ke dalam usus halus dalam bentuk misel. Karena dia vitamin larut lemak, makanya prinsip penyerapan dari vitamin A ini seperti vitamin lemak. Dia akan berikatan dengan garam empedu, kemudian akan membentuk misel. Nah, proses penyerapan melalui difusi ya, melalui lapisan glikoprotein yang mengelilingi mikrofili duodenum dan jejunum ke dalam enterosit. Jadi dia akan diserap di bagian duodenum dan jejunum ya. Dia akan masuk ke dalam enterosit, kemudian sekitar 70-90% retinol diserap dari makanan dan karotenoid sebesar 20-50%. Nah, sekitar 30% dari beta karoten dapat meninggalkan intestin atau usus halus tanpa dioksidasi.
Nah, untuk proses transportasi ya, jadi ester retinol dan karotenoid tadi ya yang masuk ke dalam usus halus, dia akan dalam bentuk misel ya. Kemudian misel ini akan membawa vitamin A dalam bentuk retinol dan karotenoid ke dalam enterosit. Kemudian dari enterosit dia akan diambil oleh kilomikron ya. Jadi kilomikron inilah yang akan membawa vitamin A ya dan beredar di seluruh tubuh. Nah, sebagian besar trigliserida yang berikatan dengan kilomikron ini ya akan dipindahkan dari sirkulasi oleh sel parenkimal hati ketika sisa kilomikron ya. Jadi dia akan trigliserida tadi yang berikatan dengan vitamin akan berpisah ya yang ada di dalam inti kilomikron tersebut ya. Nah, ini adalah mobilisasi vitamin A dari hati dan transport serum. Tadi kan udah proses pencernaan tuh ya. Proses pencernaan kemudian terjadi proses penyerapan di usus halus, kemudian terjadi proses transport yang dibawa oleh kilomikron. Kemudian di dalam mobilisasi ya, artinya kan vitamin A ini dia sebagian besar disimpan di dalam hati ya. Jadi bagaimana sih prosesnya vitamin A ini dari hati dan transport serum? Ya, jadi retinol dilepaskan dari hati dalam keadaan terikat dengan protein pengikat retinol atau RBP. Nah, RBP ini mempunyai berat molekul 21.000 dan satu lokasi untuk tempat pengikatan retinol. Nah, ada namanya holo RBP ya. Dia dilepas dari hati dalam keadaan terikat, yaitu transtiretin. Nah, transtiretin ini mempunyai berat molekul 55.000 dan sebelumnya dikenal sebagai prealbumin. Ya, jadi dia masih merupakan bagian dari protein. Nah, TTR ini juga akan mempunyai satu lokasi. Jadi artinya TTR inilah yang akan sebagai alat transport yang membawa vitamin A dari hati ke transport serum. Ya. Nah, ini adalah proses metabolismenya ya. Jadi ketika kita mengonsumsi retinol ester dalam bentuk daging, misalnya, dia akan diubah menjadi bentuk retinol. Kemudian retinol ini akan berikatan dengan akan dihidrolisis oleh asam empedu, kemudian dia akan berikatan dengan garam empedu dan membentuk misel, kemudian masuklah ke dalam intestinal mukosa usus halus untuk diserap tentunya ya. Kemudian yang dari beta karoten atau karotenoid, dia akan bisa langsung masuk ke dalam intestinal mukosa halus yang sebelumnya berikatan dengan garam empedu dan membentuk misel. Nah, kemudian beta karoten ini akan mengalami perubahan dulu ya, akan diubah menjadi retinal. Nah, retinal ini akan mengalami oksidasi membentuk asam retinoid. Untuk retinol sendiri ini ya, dia akan membentuk retinol ester, begitu pula dengan retinal. Dia akan membentuk retinol ester dan akhirnya retinol ester inilah yang nantinya akan ditransport. Jadi retinol ester ini bentuk vitamin A yang ditransport di dalam darah ya. Jadi kilomikron ini akan membawa retinol ester ke hati untuk disimpan ataupun misalnya ke jaringan-jaringan yang membutuhkan ya, atau tempat terjadinya metabolisme vitamin A. Nah, kemudian kilomikron ini akan membawa retinol ester ya di dalam sel hepatosit. Ya, dia akan berubah menjadi retinol, kemudian dia akan dibawa oleh RBP, retinol binding protein, juga merupakan alat transport dari vitamin A ya. Dia akan kemudian disimpan di dalam sel stelata ya. Dia akan disimpan dalam bentuk retinol ester dan juga akan dibawa oleh RBP, retinol binding protein. Dia akan disimpan juga dibawa juga ke dalam sel ekstrahepatik ya. Jadi kurang lebih beginilah proses metabolisme dari vitamin A ya. Jadi memang sangat complicated ya karena bentuk awal pun dari makanan dari sumber vitamin A itu berbeda ya. Jadi jangan sampai yang sebelumnya tidak tahu bahwa vitamin A dari wortel, kemudian vitamin A dari hati itu bentuknya beda ya. Meskipun sama-sama dia vitamin A. Nah, ini ya tempat penyimpanannya. Jadi sebagian besar itu vitamin A disimpan di
dalam hati ya, ada juga yang disimpan dalam bentuk palmitat ya, retinil palmitat. Kemudian transport vitamin A akan ditransfer oleh RBP. Nah, ini adalah fungsi vitamin A sebagai proses penglihatan ya. Jadi bentuk retinol tadi yang dikonsumsi itu ya dari makanan, dia nantinya akan dibawa ke dalam sel, nah nantinya akan dihubungkan dengan proses yang berkaitan dengan fungsi penglihatan gitu ya. Nah, ini ketika vitamin A berlebih ya, misalnya di atas 200 mg per desiliter ya, keracunan ini bisa disebabkan karena kelebihan konsumsi hati hewan ya. Misalnya terlalu seneng nih, misalnya makan bubur tiap hari, satenya 3 tusuk, kayak atas hati ayamnya 3 tusuk atau 4 tusuk gitu ya. Jadi karena kebanyakan, biasanya juga disebabkan karena suplemen ya. Nah, untuk orang dewasa biasanya menyebabkan anoreksia, kulit kering, gatal, ya, sakit kepala, ya. Kemudian untuk wanita hamil bisa menyebabkan bayi lahir cacat. Ya, ini ya. Jadi ini suplementasi dalam proses salah satu jurnal ya, bahwa juga berperan di dalam proses kehamilan. Oke, sekian untuk hari ini ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.